Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tahun 2024 ini. Kita akan ngebahas tentang performa tahun 2023 ya. Jadi dari mulai toko awal berdiri hingga akhirnya toko di bulan Desember bisa mencapai 1 miliar gitu ya omsetnya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman lakukan itu pertama-tama yaitu dalam tahap membangun toko dari nol itu tampilan toko yang powerful dulu ya, karena itu yang memang yang bisa dilakukan sementara sebelum teman-teman mendapatkan order gitu ya. Jadi tampilan toko sudah saya jelaskan di video sebelumnya, buat tampilan toko itu lebih powerful agar lebih mudah mengarahkan pembeli ke produk-produk yang diinginkan. Keduanya, selesaikan semua misi di Shopee, yaitu teman-teman bisa dapat hadiah dari Shopee juga kan ya, hadiah slot naikkan produk, hadiah iklan juga gitu ya. Terutama misalkan teman-teman yang memang tidak punya budget buat iklan ya, bisa diselesaikan misi-misi di Shopee. Terus kalau misalkan teman-teman punya budget iklan, mulai teman-teman iklan dengan iklan pencarian gitu ya. Nah, nanti mungkin yang bakal teman-teman bisa lakukan itu di iklan pencarian itu pasti boncos teman-teman ya, pasti boncos karena trust tokonya belum terbentuk, ulasan pembeliannya belum juga ada gitu ya. Tapi untuk jalur pintasnya teman-teman coba upayakan. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman iklan itu boncos, sama aja teman-teman memberikan gratis produk teman-teman ya, terutama misalkan kalau produk teman-teman yang murah ya. Kalau misalkan yang mahal mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kalau untuk produk-produk teman-teman yang murah, coba teman-teman bagikan ke 10 orang. Ke 10 orang, entah teman-teman mau berbentuk giveaway di IG teman-teman ataupun misalkan ke saudara teman-teman yang kenal. Coba bagikan produk-produk tersebut untuk check out di Shopee 10 orang gitu ya. 10 orang dalam satu produk gitu ya, disusutkan ke satu produk, diarahkan ke satu produk gitu, biar satu produk tersebut yang menjadi jalur pintu masuk buat traffic teman-teman nantinya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman tidak mau memberikan produk secara gratis, teman-teman harus rajin posting di IG atau Facebook untuk mendapatkan order pertama. Karena kalau misalkan teman-teman mengandalkan order internal, traffic internal dari Shopee untuk pertama kali, teman-teman akan kesulitan banget. Dan itu bakal lama dan bisa membuat teman-teman menyerah gitu ya. Jadi jalur pintasnya itu aja. Jadi teman-teman cari traffic dari luar, dari IG, dari Facebook teman-teman, posting sebanyak-banyaknya. Posting sebanyak-banyaknya untuk diarahkan ke Shopee gitu ya. Terus jangan lupa teman-teman untuk selalu posting di Shopee video juga. Jadi teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya untuk kontennya. Teman-teman gak usah pusing, teman-teman tinggal download di TikTok ataupun misalkan di IG ataupun misalkan di snack video gitu ya. Karena kan target kita itu bukan jadi konten kreator di Shopee itu ya. Ya, jadi gak usah mikirin masalah konten. Nah, konten yang perlu di-upload itu teman-teman, itu re-upload teman-teman yang sudah di-download, di re-upload ke Shopee. Jangan lupa juga teman-teman jangan sampai menyematkan produk terlebih dahulu, karena target kita bukan untuk penjualan di Shopee video ya, tapi target kita untuk mendapatkan follower toko. Jadi pertama, bukan target menjual produk, tapi targetnya mendapatkan follower toko. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, mencari konten-konten yang sesuai target teman-teman. Misalkan teman-teman targetnya ibu-ibu atau cewek, ya tentang konten-konten masalah cewek gitu ya, atau masalah ibu-ibu yang ibu-ibu senengin apa. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu, tanyain aja ke ibu-ibu ya, misalkan ibu teman-teman ataupun misalkan ke saudara cewek teman-teman, tanyain aja konten-konten apa yang dia suka ditonton. Nah, tinggal di-upload terus karena teman-teman mudah mendapatkan kontennya kan, hanya re-upload aja. Jadi bukan menjadi konten kreator di YouTube ataupun dan sebagainya. Teman-teman jadi tidak
usah membuat konten yang original dulu gitu ya. Jadi hanya re-upload aja. Kalau misalkan konten-konten yang tentang artis segala macam itu juga bisa di re-upload. Jadi kalau misalkan teman-teman target marketnya hijab misalkan ya, teman-teman tinggal cari artis-artis yang berhijab tentang permasalahannya apa gitu ya. Terus ya yang disenengin ibu-ibu lah, masalah sinetron segala macem. Atau target marketnya cowok ya, tinggal cowok itu sukanya apa sih, apakah suka yang seksi-seksi dan segala macem gitu ya. Tinggal teman-teman buat konten ataupun re-upload konten yang sesuai target market teman-teman, hanya untuk mendapatkan follower toko, bukan untuk mendapatkan penjualan ya. Pertama itu dulu ya, kadang buat ngebangun toko dulu. Terus flash voucher teman-teman juga harus rajin ikutan flash voucher dan flash sale Shopee gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan flash sale Shopee, kombinasikan dengan flash sale toko teman-teman ya. Jadi flash sale Shopee, flash sale toko, ya otomatis jaringnya sudah semakin banyak gitu. Jebakannya sudah semakin banyak. Jadi trafiknya dari flash sale Shopee, jaringnya, penangkapnya dari flash sale toko juga bisa jadi menangkap konversi gitu. Nah, lakukan itu rutinitas menjadi rutinitas harian. Terus-terusan teman-teman lakukan, semakin banyak teman-teman melakukannya berarti potensial exposure akan produk teman-teman, traffic dari luar itu juga akan semakin bagus. Terus follower toko juga akan semakin berkembang gitu ya. Karena kalau misalkan saya praktekkan kemarin itu ya, 10.000 follower bisa dalam waktu 1 minggu gitu ya. Terus 1 hari itu bisa mendapatkan follower juga 1.000 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lakukan itu tiap hari, berarti 30 hari itu bisa 30.000 follower ya. Konsennya hanya untuk mendapatkan follower toko, bukan untuk mendapatkan penjualan ya, karena trust toko teman-teman belum terbentuk gitu ya. Terus jadi jangan sematkan produknya dulu. Terus kombinasikan fitur-fitur combo hemat dan paket diskon gitu ya. Itu juga sangat penting buat jaring menangkap konversi dari traffic yang sudah teman-teman bentuk gitu ya. Pastikan di setiap produk, tampilan produknya itu teman-teman menampilkan keseluruhan produk di toko ya. Pastikan di setiap produk menampilkan produk keseluruhan di toko. Agar apa? Agar mengundang pembeli itu untuk visit ke toko, biar bisa melihat toko teman-teman itu memang sudah lebih profesional gitu ya, sudah lebih powerful, lebih profesional, hingga dari tampilan toko sudah terbentuk trust gitu ya. Karena sementara hanya itu dulu yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan menjaring konversi gitu ya. Terus ketika teman-teman sudah melakukan itu di bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya ya, sampai toko tersebut memang benar-benar settle ya, benar-benar settle seperti yang sudah saya paparkan kemarin tokonya ya. Jadi ketika toko sudah settle, mau teman-teman posting monggo, mau enggak juga enggak masalah, terserah teman-teman kalau misalkan tokonya sudah settle. Nah, terus teman-teman juga coba bermain iklan juga, beranikan diri untuk boncos di awal gitu ya. Karena memang seiring berjalannya waktu, satu trust juga terbentuk gitu ya. Cuman teman-teman kalau misalkan berharap langsung konversinya besar, itu juga jangan sampai berharap lebih gitu ya. Karena memang pasti semakin banyak ulasan, semakin banyak produk terjual, itu mempengaruhi juga konversi juga. Terus semakin banyaknya stok juga mempengaruhi konversi juga gitu ya. Jadi lakukan upping stok juga, jangan sampai stoknya hanya 2, hanya 3, hanya 4, upping aja ya. Anggaplah teman-teman sudah tokonya sudah besar dengan stok yang besar gitu ya. Jadi lebih trust juga, lebih mudah juga teman-teman daftar campaign di Shopee gitu ya. Terutama yang masalah minta stoknya dikunci gitu, flash sale kah atau murah lebay gitu ya, tergantung teman-teman mau dikunci stok atau tidak. Kecuali kalau misalkan flash sale Shopee harus dikunci stok gitu ya. Jadi pastikan itu lakukan. Terus belajar ngiklan itu mudah sebenarnya ya teman-teman, tidak
tidak susah. Yang susah itu biasanya hanya ketika mendapatkan iklan itu boncos, teman-teman menyerah. Nah, itu yang susah itu ya. Jadi sebenarnya ketika semakin lama iklan itu akan semakin membaik, konversinya semakin membaik gitu ya, karena trust toko teman-teman juga sudah mulai terbentuk gitu. Saya pribadi juga ketika pertama awal-awal iklan itu boncos gitu ya teman-teman. Konversi yang teman-teman bisa lihat kemarin itu, yang awal itu nanti kita coba juga paparkan lagi, itu hanya 1,7% ya. Berarti rata-rata dalam 100 klik itu hanya 1 sampai 2 orang yang beli. Nah, itu kan berarti boncos ya. Boncos, tapi yang perlu teman-teman ingat gitu ya, boncos itu pada saat itu gitu ya. Tapi potensial pembeli juga semakin banyak ya yang bisa kita garap. Follower toko makin bertambah, potensial pembeli makin bertambah. Nah, tinggal kita retargeting aja gitu ya. Ketika teman-teman trafiknya sudah besar, hanya bermain retargeting juga sudah oke gitu teman-teman gitu ya, sudah stabil. Cuman teman-teman biasanya yang semakin edukasi yang memang kadang-kadang tidak pakai iklan pun misalkan dapat orderan ya, ataupun misalkan saya nggak usah pakai iklan dapat orderan, tapi lambat laun trafik yang memang dia sudah bentuk itu kan menyusut gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau misalkan iklan kata pencarian itu untuk mendapatkan trafik baru ya, untuk mendapatkan trafik. Kalau misalkan retargeting itu untuk mendapatkan konversi gitu. Tapi semakin banyaknya teman-teman penjualannya, otomatis kata pencarian iklan pencarian itu akan berubah menjadi iklan konversi juga gitu ya. Tapi iklan pencarian itu penting. Jadi jangan sampai teman-teman misalkan iklan pencarian dihentikan, hanya iklan produk serupa aja. Karena memang iklan produk serupa lebih efektif daripada iklan pencarian gitu ya. Cuman lambat laun iklan pencarian pun akan efektif, bahkan melebihi retargeting gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menjadi 10 telaris misalkan ya. Karena ketika produk teman-teman tampil di telaris, filternya juga sudah beda. Ada juga di pencarian Shopee atau di rekomendasi itu teman-teman jadi masuk list juga gitu ya. Jadi semakin banyak exposure-nya juga gitu. Yang perlu teman-teman lakukan itu rutinitas teman-teman harus dilakukan secara konsisten gitu ya. Jangan pernah nyerah, karena misalkan kalau nyerah itu otomatis udah dari nol lagi ketika teman-teman mulai gitu. Ketika teman-teman memulai di toko online, teman-teman ngegas sekali, jangan sampai berhenti, jangan sampai ngerem, jangan sampai nyerah gitu ya. Kalau misalkan di toko online, karena ketika menyerah teman-teman misalkan mau memulai lagi, otomatis sama hal dengan memulai dari nol lagi ya, sama hal kayak membangun toko dari awal lagi gitu ya. Jadi ketika memutuskan teman-teman untuk di online shop atau di marketplace gitu ya, teman-teman sekali nyemplung harus terus sampai berhasil gitu ya. Teman-teman mau bermain organikan misalkan ya, tidak pakai iklan, monggo, asal pakai flash voucher gitu ya. Toolnya sudah saya share juga, gimana cara mainnya juga sudah saya share gitu ya, gimana cara inputnya juga sudah saya share, logika berpikirnya juga saya sudah paparkan, tinggal teman-teman praktekkan aja. Nah, di awal bulan ini, awal tahun ini, berarti kan di Januari sampai Desember, nah teman-teman coba nge-building toko, coba lihat hasilnya di bulan Desember nanti gitu. Lakukan konsisten seperti apa yang saya lakukan gitu ya. Terus di sini kan ada momen Lebaran nih, momen Ramadan. Nah, dari sisi fashion ataupun produk lainnya itu akan meningkat 3 kali lipat penjualannya. Jadi teman-teman prepare dari sekarang, bangun toko dari sekarang. Yang sudah punya toko, prepare beresin tokonya, tampilannya diperbagus, baik dari sisi cover, tampilan, terus misalkan jalan pintas toko teman-teman itu juga harus diperbaiki gitu ya, untuk mendapatkan exposure yang lebih wah ketika di bulan Ramadan. Kita coba review, kita coba cek lagi di performa
tahun 2023, di akhir tahun 2023 di bulan Desember. Yuk langsung kita go. Oke, sekarang kita coba buka ya, di bulan Desember kita review dulu sebentar. Kita buka performanya di bulan Desember terlebih dahulu ya. Nah, ya. Jadi secara omset untuk penjualan secara pesanannya itu udah mencapai sesuai target 1 miliar ya. Jadi 20.544 pesanan ternyata ya. Jadi tingkat konversinya juga 5,93. Terus produk dilihat ya, exposure-nya itu sudah 1.323.287 exposure gitu ya. Terus pengunjungnya yang visit dari produk dilihat ini nyata 274.000. Saya targetkan 300, ini tidak mencapai ya, tidak mencapai target gitu ya. Jadi secara performa di tahun 2023 ini alhamdulillah sudah mencapai target di 1 miliar, sudah terpenuhi gitu ya secara di bulan terakhir. Jadi yang saya perlu paparkan di sini ya, dari awal yang tadi saya sudah jelaskan di sini, penjualan awal ini 17 juta ya, 17 juta ini dari trafik luar, dari dibagikan 10 produk, 10 orang yang kita kenal itu, terus posting Shopee video juga dikencengin gitu ya. Dilihat dari sini, dari mulai awal ini sudah 153 pesanan. Nah, dengan bermain price juga, low price juga gitu ya. Jadi ada beberapa produk, 2 produk yang memang saya jual HPP-nya aja gitu ya. Secara iklan pun di sini teman-teman coba lihat ya. Tidak ada ketika toko dibangun konversinya langsung bagus gitu ya. Tidak ada teman-teman ya. Karena memang trustnya juga belum terbentuk gitu ya. Kalau misalkan trustnya sudah terbentuk, otomatis konversinya juga akan terbentuk lebih bagus, lebih powerful. Nah, yang kita targetkan awal-awal di sini hanya visitor saja gitu ya, pengunjung. Gimana caranya mendapatkan pengunjung, mendapatkan traffic, untuk selebihnya menjadi konversi bisa kita olah nanti di retargeting gitu ya. Di sini juga sudah mulai ada potensial pembeli, retargeting pembeli, baik kita broadcast chat ataupun kita iklan produk serupa sudah bisa kita gunakan gitu ya. Masuk di bulan kedua, di bulan Juni, bulan ke Juni sini udah ada peningkatan ini dari total pengunjung, tingkat konversi pun sudah meningkat gitu ya. Dari tadi misalkan ini yang bulan Mei itu 153 pesanan, otomatis kan kita mendapatkan review dan segala macamnya gitu ya. Trust sudah mulai kebentuk perlahan gitu ya. Cuman kita tidak bisa bersaing dengan 10.000 terjual, belum bisa gitu ya. Nah, di sini momennya ketika di bulan Juni ini tidak ada momen yang memang bagus ibaratnya ya. Momennya karena yang bagus itu Agustus dan 2 bulan terakhir di akhir tahun gitu ya. Nah, terus di sini juga sudah potensial pembeli makin bertambah juga, kita yang bisa kita olah gitu ya. Pembeli yang ada juga sudah tumbuh gitu ya. Terus di sini langsung lanjut ke bulan Juli. Bulan Juli pun di sini sudah 1452 ya, konversinya 2,65. Pengunjungnya sudah powerful, iklannya di scale up dan segala macamnya, ditambah juga iklan pencariannya di retargeting juga, jadi iklan pencarian dipakai, retargeting dipakai, Shopee video dipakai, live juga mulai dipakai gitu ya. Nah, di sini live-nya juga sudah mulai ada nih di bulan Juli nih, karena awal-awal
Shopee gencar untuk melakukan live. Kita lihat nanti di sesi live-nya ya. Nah, ini potensial pembelinya juga sudah mulai bertambah lagi gitu ya. Jadi bisa kita retargeting lagi. Terus pembeli yang ada juga bertambah, sudah tumbuh gitu ya. Lanjut ke bulan Agustus, ini momen jualan kaos Agustusan nih ya. Ini makanya dari bulan Juli ke bulan Agustus itu naiknya berapa kali lipat nih ya, dari 50 juta ke 200 juta gitu ya. Pengunjung pun otomatis powerful nih karena produknya memang produk yang dicari gitu ya, yang dicari pada saat Agustusan. Nah, potensial pembeli makin bertumbuh lagi gitu ya, makin bertumbuh lagi, pembeli yang ada juga bertumbuh. Nah, ini kan potensial pembeli bisa kita garap di bulan berikutnya nih ya, 17.000. Nah, masuk di bulan September nih, bulan September ini turun karena momen Agustusannya juga sudah tidak ada ya. Jadi kaos-kaos Agustusan sudah kita take down, sebagian sudah tidak kita jual lagi karena memang tidak pas dijual di bulan September ya. Potensial pembeli 18.000 yang bisa kita olah gitu ya. Terus di bulan Oktober di sini sudah mulai berapa kali lipat? 2 kali lipat ya, 3 kali lipat lah ya. 3 kali lipat dengan mengelola 16.000 pesanan gitu, 16.600 pesanan. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan ketika menghadapi ini, dikuatkan dari sisi operasional pesanannya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman, ini pasti kaget kan teman-teman ya, dari 50 juta misalkan teman-teman dengan menyiapkan yang packing misalkan hanya keluarga terdekat teman-teman. Nah, sekarang sudah harus ada bagian operasional yang ditambah gitu dari sisi packingnya gitu ya, baik picker ataupun packing gitu ya, sudah harus ditambah. Terus admin chat gitu ya, terus admin cetak resi juga harus mulai ada gitu, karena teman-teman pasti akan sibuk nih kalau misalkan sudah 600 jutaan gitu ya. Nah, dari sisi operasional teman-teman sudah diperkuat gitu ya, jadi siap menghadapi untuk mengelola pesanan sebesar 1 miliar gitu ya. Nah, di November 661 ya, di bulan 11 gitu ya, masih stagnan. Ini juga sudah mulai turun gitu ya, tapi potensial pembeli udah masih ada di 54 ribuan ya, belum ditambah dari bulan kemarin gitu. Nah, terus ini di bulan puncaknya di bulan Desember sudah mencapai 1 miliar gitu ya. 1 miliar dengan mengelola 20.500 pesanan. Nah, teman-teman berarti harus menyiapkan orang nih buat bagian packingnya. Nah, jadi teman-teman kalau untuk mendapatkan omset misalkan teman-teman mau di scale up dari 50 juta ke 400 juta misalkan, teman-teman jangan sampai terlena operationnya tidak disiapkan ya, karena itu bakal blunder gitu. Teman-teman bakal kerepotan, bakal kelimpungan mengelola pesanan yang lead time-nya hanya 2 hari misalkan ya. Kalau misalkan angka kembar ditambah lead time-nya biasanya 2 hari lagi jadi 4 hari. Nah, teman-teman juga ini perlu diperhatikan karena kebanyakan juga ada yang kaget ya. Toko yang saya kelola kaget akhirnya dari 8 toko hanya terselamatkan 2 toko saja gitu. Dari 5 toko terselamatkan 1 toko. Itu biasanya kagetnya seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau powerful, mau mencapai 1 miliar, dari rentetan bulan ke bulannya teman-teman sudah bisa terbaca harus menyiapkan operation berapa orang gitu ya. Jadi dari angka 50 juta potensial pembelinya 15 ribuan. Nah, teman-teman kan sudah bisa kebaca nih, potensial pembeli semakin banyak berarti retargeting juga semakin lebih efektif ya, lebih efektif karena memang sasarannya lebih banyak gitu. Nah, teman-teman disiapkan juga operasionalnya, jadi tim operasionalnya juga teman-teman tambah gitu. Jangan sampai teman-teman tim operasionalnya hanya bisa mengelola 100 juta tapi teman-teman berharap 1 miliar, akhirnya kelimpungan, kaget gitu ya. Bagaimana dalam 1 hari itu mengelola 6.000 pesanan misalkan ya. Jadi ketika angka kembar kan itu dahsyat banget gitu teman-teman. Teman-teman harus prepare juga.
baik masalah stok, masalah operasional gitu ya. Jangan sampai dilupakan operasionalnya. Teman-teman fokus di depan, di marketing, tapi teman-teman lupa penjaga gawangnya kebobolan gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman harus lakukan live juga ya. Season live itu saya tambah, kemarin sudah dijelaskan, ditambah season-seasonnya, jadi dari season malam, season siang, season pagi, gitu, season sore gitu ya, ditambah di fullin untuk season live-nya, karena momen live-nya itu cukup bagus. Nanti kita lihat datanya di sini, teman-teman bisa mana nih? Oh, ini bukan. Nah, ini report penjualannya ya. Jadi report penjualan untuk toko vanilla dari bulan Mei ini, lihat ya, dari sisi omsetnya 17 juta, 25, terus naik sampai tercapai target 1 miliar dengan total keseluruhan 2,8 miliar gitu ya. Operasional juga disesuaikan teman-teman, jangan sampai teman-teman melupakan hal tersebut gitu ya. Pengen omset gede tapi nggak ada yang ngelola gitu. Nah, terus iklannya juga nih teman-teman bisa lihat nih iklannya dari 16,38% gitu ya. Dari omset 16% iklannya, gila tuh ya. Tapi nominalnya kecil gitu teman-teman ya. Terus di bulan Juni 4.200.000, di bulan Juli 8.500.000 gitu ya. Di bulan Agustus 19.900, iklan sudah mulai di bawah 10% nih ya. Jadi 3 bulan ke 4 bulan pertama sudah mulai stabil di bawah 10% gitu. Nah, di September ini makin membaik lagi 3,25% gitu. Di sini di bulan Oktober 1,98%, di bulan Novembernya 3%, di bulan Desembernya 4,76% dari sisi iklannya ya. Jadi 48.300.000 untuk mendapatkan 1 miliar ya. Ini sudah sangat bagus sebenarnya teman-teman ya. Nah, terus teman-teman juga harus di support juga dari sisi live-nya nih. Tuh, live-nya bulan Mei coba live tuh. Bulan Juni tidak live ya. Bulan Juli ini saya yang live nih. Bulan Juli saya live hanya 4.590 teman-teman tuh ya. Jadi bagaimana teman-teman ingin mencapai hal besar itu, semua juga di awal dari hal kecil teman-teman ya, dari kecil juga tuh. Jadi saya tampilkan secara keseluruhan dari nolnya teman-teman, bukan dari pas besarnya gitu. Kalau teman-teman misalkan menantang untuk bangun lagi toko dari awal, saya harus mendapatkan project dulu ya. Insya Allah misalkan 2 minggu ke depan nanti kita kontennya bisa ganti ke produk hijab gitu ya, insya Allah ya. Kita mulai dari nol tuh, saksikan dan pantengin tuh ya. Yang suka julid-julid nantangin dari nol saksikan nanti ya, kalau misalkan teman-teman masih penasaran gitu. Karena data ini bukan data fiktif ya teman-teman, tapi misalkan data yang memang real dan kita capai gitu. Terus di bulan Juli juga ini omset live-nya hanya 4 juta. Di bulan Agustus, ini momen Agustusan nih udah mulai naik. Nah, ini kan momen nih teman-teman buat menaikkan toko juga gitu ya. 23 juta. Terus mulai September mulai dibangun nih yang host live-nya 66 juta. Mulai terbentuk 314 juta. Mulai terbentuk lagi 300 jutaan, dan di akhirnya itu 445 juta dari sisi live. Apakah sisi live ini hanya traffic organik aja? Tentu tidak ya teman-teman. Karena misalkan teman-teman kalau misalkan produk masuk ke visit ke produk dari iklan, itu live itu akan tersaji kan ya. Jadi bukan berarti ketika mendapatkan live 1,1 M misalkan ya, teman-teman tidak mau ngiklan juga salah juga, bakal akan susah juga karena kita berpikir kita bukan artis ya teman-teman. Kalau misalkan artis beda lagi teman-teman, nggak pakai iklan juga banyak yang nyerbu lah ibaratnya ya, karena kita bukan siapa-siapa, bukan public figure. Jadi teman-teman harus sadar diri juga gitu ya. Jangan sampai berharap lebih ketika teman-teman dibandingkan dengan artis ya.
salah juga ya. Nah, dari total ini berarti kan berapa persennya tuh? Berapa persennya jaringnya ditangkap oleh live gitu ya. Bukan dari sisi organiknya aja, tapi jaring yang kita bentuk dari iklan, dari retargeting, dari broadcast chat itu ditangkap bagus, ditangkap keren oleh season live gitu, 445 juta. Nah, di season live juga kan ada beberapa jam yang memang vouchernya dari Shopee yang powerful gitu ya. Meskipun sudah berkurang sekarang, sudah di kuota, sudah berkurang. Yang awalnya dulu 30.000, 15.000, 10.000 gitu ya. Sekarang sudah mulai dikurangi dan dikurangi dan dikurangi lagi. Nah, itulah sistem strategi marketing memang ya. Nah, di sini kan sudah teman-teman lihat ya dari sisi konversinya juga, dari sisi konversi rate-nya ini lihat teman-teman ya, jelek ya. Bukannya bagus, kalau awal-awal itu nggak akan mungkin bagus teman-teman ya, pasti jelek gitu. Ini harga yang murah, 20 sampai 35 ribuan ya, sampai 55 lah ya, ada sweater dan segala macamnya. Belum kalau misalkan teman-teman jualan skincare. Nah, makanya kalau teman-teman misalkan pakai manajemen ads misalkan ya, teman-teman pakai ini jangan berharap juga langsung mewah gitu ya. Pasti memang butuh trust yang dibangun. Nah, seberapa, jadi teman-teman kalau bahasanya sih, bahasa dari Islamnya sih kan tafakur lah ya, apa ya, tafakur ya, muhas apa sih ya, jadi berkaca diri. Kalau ini sih berkaca toko gitu teman-teman, berkaca toko. Kalau tokonya sekiranya kecil ya jangan sampai teman-teman berharap lebih juga, karena harus melalui prosesnya juga ya. Ini kan proses dari 0 sampai bisa omset 1 miliar ini juga melalui proses juga gitu. Nah, di tahun 2024 insya Allah 2 minggu ke depan kalau misalkan memang deal, kita akan kontennya akan ke hijab gitu ya. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan jadi gitu ya. Kita bentuk dari nol, dari toko yang pertama dibangun. Registrasi sih udah, cuman produknya belum gitu ya, produknya belum siap. Itu ya, mudah-mudahan bisa lancar lah ya. Nah, terus teman-teman yang perlu teman-teman buat juga, teman-teman itu kalau misalkan ngawang-ngawang gitu ya, tidak ada target yang dituju ataupun tidak ada tujuan, itu kan kayak hambar ya teman-teman. Maksudnya ya dapetin follower ya 3.000 ya udah ya 3.000 lah. Kalau dapetin follower yang 1.000 ya udah 1.000 gitu. Jadi tidak ada gregetnya lah ibaratnya ya, tidak ada fight-nya, tidak ada war-nya, tidak ada perangnya ya. Jadi teman-teman juga harus punya target juga teman-teman. Jadi teman-teman harus punya target yang memang disesuaikan gitu ya. Jadi semakin tiap bulan itu semakin bertambah targetnya tuh ya. Nah, di sini kan di bulan Desember di akhir puncak nih ya, targetnya 300.000 visitor per bulan. Di sini kan pencapaiannya 274 ya, 91,61% ya. Ini kuning lah ya. Jadi di sini di toko yang lain lagi ini beda lagi tuh, merah ini yo ya. Nah, ini pesanan yang achievement pesanan dibayar ya, bukan dibuat. Ya, pesanan dibayar, ini visitor per day-nya, konversi rate-nya, kecapai enggak, rating store-nya, terus performa chat-nya gitu ya. Terus konversi per harinya berapa, total review-nya juga, yang ditarget juga review-nya, mendapatkan review itu berapa di setiap bulannya gitu ya. Terus followernya targetnya misalkan 15.000 bulan Desember, kecapainya 2 kali lipat gitu ya. Terus produk terjualnya berapa, omsetnya, iklannya ini iklan secara langsung lah ya. Jadi apa yang diiklankan langsung
mendapatkan penjualan gitu. Nah ini ya, targetnya 20%, pencapaiannya 11%, 9%. Jadi iklan secara langsung ya, bukan secara keseluruhan penjualan. Kalau keseluruhan penjualan kan ada yang dari organiknya juga. Kalau ini iklan secara langsung di produk tersebut. Di sini followernya juga teman-teman harus punya datanya dari bulan November itu total followernya berapa, 82. Nanti dicek total follower di bulan Desember, di akhir Desember itu berapa, 115 misalkan. Jadi di Desember itu 32.500 follower gitu. Nah ini penting teman-teman buat broadcast chat. Broadcast chat juga sudah saya jelaskan gimana cara menggunakannya ya, broadcast chatnya. Bukan asal nge-broadcast aja tapi tidak tahu momen ya. Jadi harus tahu momen juga biar lebih efektif teman-teman. Ya terus ini kan reviewnya juga teman-teman harus diulas juga teman-teman ya. Kalau bintang 5 bintang ini nggak usah diulas lah ya. Yang ini nih yang perlu diulas nih. Ini kenapa bisa ada bintang 1 0,84%. Nah, semakin rendah kan semakin bagus gitu ya. Nah ini dari 9.000 nih ya, 9.000 ini dari 12.000. Nah dari 12.000 gitu. Teman-teman harus punya target ini biar teman-teman punya tujuan gitu. Tujuan tokonya mau dicapai seberapa besar gitu teman-teman ya. Disesuaikan juga dengan stok teman-teman. Kemampuan stok teman-teman itu berapa. Kalau misalkan kemampuan stok teman-teman itu 400 juta, ya jangan berharap teman-teman punya penjualan 1 miliar gitu ya. Jadi harus diimbangi juga teman-teman. Diimbangi juga. Jadi bikin targetnya diimbangi dengan stok yang teman-teman miliki atau target stok yang teman-teman akan capai gitu ya. Nah, setelah dari bulan Desember ini, teman-teman tarik penjualannya di Shopee. Tarik penjualannya di Shopee seperti ini yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman tarik penjualannya di bulan Desember yang pesanan selesai gitu ya. Nah, tinggal diekspor ya, teman-teman tinggal ekspor. Ini kan sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Tarik keseluruhannya. Nah, karena kita momen lebarannya berdekatan nih ya. Jadi misalkan nih dari setelah closing tahunan bulan Maret itu sudah mulai rame kan ya, sudah mulai bulan puasa nanti ya. Nah, teman-teman persiapkan juga stoknya. Nah, setelah ditarik jadi master induk seperti ini ya, teman-teman short jadi seperti ini. Ini udah saya jelaskan ya. Jadi bisa lihat di video sebelumnya. Teman-teman short seperti ini, terus buatkan kategorinya, buatkan juga size-nya, terus warnanya, kode warnanya ya. Kayak ini pakai rumus mid, ini pakai rumus replace gitu ya. Dari sini. Nah, ini tinggal manual di iniin, disebutin, atau teman-teman kalau misalkan sudah punya ini bisa di fill up gitu ya. Nah, terus teman-teman setelah ini master ini diolah jadi pivot seperti ini gitu. Nah, teman-teman kan ini kaos polos gitu ya, kaos polos. Ini udah kita rubah size-nya jadi sampai size XL gitu ya. Tadinya 3XL, 2XL, 6 size, sekarang jadi 4 size untuk lebih mempermudah produksi juga, untuk bisa profitable juga. Karena memang kalau saya lihat persentase dari 3XL-nya itu kecil gitu ya. 3XL, 2XL itu kecil persentasenya ya. Jadi makanya dipangkas strategi di di tahun ini mungkin nanti akan ditambah dari size baby gitu ya, dicampur size baby, 2 size baby. Nah, kita cek dulu size babynya seperti apa gitu, biar profitnya lebih melipat gitu teman-teman ya. Jadi dari sisi harga bisa sama dengan S,
ya size babynya, tapi dari bahan bisa lebih kecil gitu ya teman-teman. Jadi strategi-strategi melipat gandakan omset atau melipat gandakan profit itu dari hal-hal kecil juga bisa teman-teman lakukan, seperti itu, ganti size segala macam. Nah berarti kan market anak tanggung saya hilang, tapi market baby nanti saya dapat gitu. Jadi hampir sama aja gitu. Market baby juga lebih besar gitu ya teman-teman. Nah ini kan sudah dapat nih datanya nih teman-teman, tinggal skala produksinya aja atau skala stoknya aja, mau satu-satu kah? Saran saya kan jangan ya, karena ada momen lebaran, jadi teman-teman bisa buat 4 kali lipat atau 6 kali lipat gitu dari total penjualan ini. Dari total penjualan kaos polos ini misalkan 7.831 ya, sebenarnya lebih ini teman-teman, karena kan size ininya nggak dimasukin nih. Kalau size 2XL dan 3XL nya saya masukkan, ini 9 ribuan ya, 9.414 gitu ya. Karena size XL dan 2XL nya tidak kita produksi lagi, jadi 7 ribuan gitu. Nah buat 6 kali lipat, buat 5 kali lipat atau 4 kali lipat, untuk meskipun di bulan Januari ini trafiknya pasti akan menurun dari bulan Desember gitu ya, tapi setidaknya kita punya benteng atau punya market besar itu di bulan Ramadan gitu ya. Jadi siapkan stoknya dari sekarang gitu teman-teman. Nah teman-teman belanja itu dari sekarang aja teman-teman, karena semakin mendekati bulan Ramadan, stok-stok yang teman-teman biasanya PO ataupun biasanya beli itu akan semakin susah gitu teman-teman. Jadi beli dimulai dari sekarang gitu. Siapkan, jangan sampai nggak disiapkan teman-teman, karena momen menangkap pada saat yang super powerful Ramadan itu teman-teman, kalau misalkan nggak nyiapin stoknya, ini dalam bentuk barang apa aja ya teman-teman, pasti naiknya bisa 4 kali lipat gitu ya. Tidak hanya masalah fashion aja, baik dari skincare ataupun hijab ataupun misalkan elektronik, itu pasti omset lebaran itu akan naik gitu ya. Nah ini kayak boxer juga, ini jogger juga bisa di 6 kali lipatin. Nah teman-teman kan rumus ini sudah saya paparkan ya, jadi teman-teman bisa buat sendiri datanya, bisa buat sendiri proyeksinya. Proyeksi itu yang penjualan yang bisa kita proyeksikan secara data gitu ya, jadi by data. Kalau prediksi itu tidak berdasarkan data ya, kalau proyeksi berdasarkan data. Nah ketika kesiapan teman-teman dari masalah stok sudah siap, nah teman-teman perangnya kan enak gitu ya, stok siap segala macam. Kita juga punya preparation lebaran itu dari sekarang juga. Nah teman-teman siapkan juga kalau misalkan fashion baju koko dan segala macamnya, peci dan segala macamnya gitu ya, baik sarung, peci, sejadah, terus kaos baju muslim, itu kan akan super naik 12 kali lipat bahkan gitu ya, melebihi dari kaos biasa gitu. Yang biasanya penjualannya misalkan 1000 pieces, itu akan bakal jadi 10.000 pieces gitu. Nah teman-teman tangkap tuh momen itu gitu ya, momen menaikkan toko, menaikkan penjualan, jadi produk terjualnya semakin banyak. Nah itu kan momen yang bisa teman-teman gunakan gitu untuk membuat toko menjadi growth gitu ya. Nah ini kan kapasitas produksinya juga di kita mungkin tidak bisa mencapai dari melebihi 100.000 lah ya, melebihi 100.000. Jadi kemungkinan dari PO ini bakal tidak keseluruhan bisa terproduksi gitu teman-teman. Jadi bakal loncat dari lebaran gitu. Tapi ketika lebaran pun, habis lebaran pun biasanya reseller itu bakal nge-restock juga karena habis barangnya. Nah itu bakal langka juga lagi gitu momennya gitu ya.
di toko-toko offline bakal kosong barangnya. Nah, ketika habis lebaran dia pasti nge-restock juga. Jadi kalau misalkan teman-teman yang biasa beli glosiran, prepare juga tuh ya. Nah, ini paling itu aja untuk reviewnya. Yang pasti tadi yang saya jelaskan itu pertama kan masalah membangun toko dari awal, konsistensi, terus fitur-fiturnya digunakan secara momentumnya yang pas gitu, logika berpikirnya sudah saya paparkan juga. Nah, tinggal teman-teman praktekkan di tahun ini. Nah, kita lihat hasil praktek teman-teman di bulan Desember itu sampai Desember itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai takut buat ngiklan ya. Jangan sampai takut buat ngiklan, teman-teman ternyata tidak efektif. Ya kalau awal-awal memang pasti tidak efektif karena teman-teman tadi sudah lihat datanya juga, saya juga tidak efektif gitu ya. Meskipun misalkan kuncinya untuk ngiklan itu teman-teman lihat biaya per konversi ya. Untuk teman-teman yang lebih memperhatikan profit, lihat biaya per konversinya aja ya. Baik ROI segala macam itu hanya indikator. Jadi teman-teman lihat biaya per konversinya, mungkin ROI-nya jelek tapi biaya konversinya bagus, teman-teman gas terus gitu ya. Jadi jangan sampai hanya melihat indikatornya aja, tapi hasil akhirnya untuk ke profit itu lihat konversinya, biaya per konversinya gitu ya. Itu aja yang jadi pagar teman-teman, yang perlu teman-teman pahami, biaya per konversinya, karena itu yang menyebabkan profit atau tidaknya gitu ya. Terlepas bagus tidaknya iklan itu tergantung teman-teman sudah berapa terjual per bulannya ya, yang tadi saya paparkan di sini ya. Teman-teman kan lihat konversi rate 1,76%, iklan 2.800.000 itu 16,38% iklannya gitu ya. Ini secara offset keseluruhan gitu. Belum kalau secara langsung efektif, iklan efektif secara langsung ini kan pasti lebih dari ini persentasenya gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa tadi saya paparkan menggarap potensial pembelinya, semakin bagus ininya, konversinya semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik gitu. Stabil lah di angka 5% sampai 6% gitu ya. Jadi biaya iklan pun jadi akan lebih murah ya. Ini kan 12.800.000 tapi hasilnya 645 juta gitu. Ini 3,10. Nah, ini kan bukan hanya dari sisi iklannya aja. Iklan faktor yang memang menstabilkan penjualan gitu ya. Menstabilkan penjualan, terlepasnya itu daya tangkap teman-teman setelah traffic didatangkan oleh iklan itu powerful atau tidak gitu ya. Karena daya tangkapnya itu tergantung teman-teman sendiri, bukan hanya tergantung iklan. Iklan itu hanya memasukkan orang aja ke dalam toko teman-teman gitu ya, melihat produk teman-teman. Nah, terlepas itu baru teman-teman strategi teman-teman menjadi marketingnya itu seperti apa buat menangkap traffic tersebut menjadi konversi gitu. Ya, itu aja, paling tetap semangat di tahun 2024 ya. Jangan sampai jadi pecundang. Jangan sampai punya mental yang memang nyerah ya, karena memang diperlukan mental yang punya daya juang untuk berperang ya di market online gitu. Karena kompetitor itu tidak terlihat, pembeli pun tidak terlihat, dan teman-teman pun tidak terlihat oleh kompetitor gitu ya. Jadi kita sama-sama berperang di belakang layar monitor teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman juga selalu growth tokonya, lakukan strateginya, lakukan secara konsisten, pasti teman-teman bisa mencapai hal tersebut. Tapi ingat juga stoknya ya, perhatikan stoknya juga. Jangan sampai teman-teman kenapa saya nggak bisa mencapai omset tersebut, karena stoknya memang tidak mumpuni untuk mencapai omset tersebut gitu ya. Jadi perhatikan juga. Terus jangan ragu teman-teman, kalau selama teman-teman punya momen-momen yang
buat menghabiskan barang, itu jangan ragu-ragu untuk stok barang juga gitu. Jangan khawatir. Karena di market online tuh sekali nyempung teman-teman harus ngegas terus gitu ya. Nanti setelah toko seperti ini, nah strategi keduanya itu mempertahankan gitu ya. Mempertahankan dari serangan kompetitor. Ya, kalau dari awal kita menyerang kompetitor, nah untuk sekarang itu mempertahankan serangan dari kompetitor gitu ya, dari toko-toko kecil, dari toko-toko yang mulai berkembang gitu ya, dari toko-toko yang besar juga. Nah, kita harus bisa mempertahankan kue kita juga gitu ya. Untuk dari omset 1 miliar ini kita harus pertahankan nih, harus stabil di omset tersebut gitu ya. Bagaimana caranya turun naiknya selebihnya, karena memang kalau misalkan ini di bulan Mei 2,8, nanti di bulan di tahun 2024 berarti kita kan punya perbandingan tuh. Dari bulan Mei punya perbandingan gitu. Dari 2023 pencapaiannya ini, di 2024 bulan Mei-nya pencapaiannya berapa juga bisa kita bandingkan gitu ya. Baru bisa dibandingkan mungkin dari Agustus nih. Ya, dari setelah 3 bulan di 3 bulan pertama itu berdarah-darah lah ya membangun tokonya ya. Berdarah-darah, lebih capek, lebih terus-terusan dihantam buat posting dan segala macamnya, buat bikin konten dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini berdarah-darah di 3 bulan pertama, tapi di 3 bulan berikutnya teman-teman bisa ngelihat hasil perjuangan teman-teman gitu. Itu aja paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.